isi bukunya ya. Nah, secara lengkap bisa baca di rumah nanti, ada 10 halaman dalam format yang disiapkan oleh Freedom Institute di sini. Nah, yang pertama, bab pertama diberi judul oleh Stephen Hawking dan rekannya, itu The Mystery of Being. Nah, memang diawali itu sebagai sebuah prolog untuk seluruh bukunya. Ya, dia katakan filsafat sudah mati, tapi dia juga jelaskan mengapa mereka mengatakan begitu. Ya, karena kata mereka, apa yang dipikirkan oleh para filsuf tentang kosmos ternyata tidak sejalan lagi sekarang dengan perkembangan-perkembangan mutakhir dalam dunia sains, terutama fisika. Nah, karena ada kesenjangan yang dilakukan oleh filsafat dengan yang dilakukan oleh sains, fisika khususnya, dia katakan filsafat itu sudah mati. Nah, itu yang dimaksud dengan pernyataan filsafat sudah mati. Mereka nyatakan dengan tertulis di bab 1 bukunya ini. Lalu mereka juga menetapkan model yang mereka pakai, itu mereka sebut model dependent realism, ya, realisme yang bergantung pada model. Semua hal yang kita amati, yang kita observasi, yang kita ukur lalu kita teorikan, untuk semua kenyataan dalam dunia ini tidak terlepas dari si pengamat atau orangnya itu sendiri yang melihat realitas di luarnya. Si pengamat membuat model, dan model ini berkaitan dengan objek yang diamati, diobservasi, diteorikan, dan terkait dengan si pengamat. Nah, karena itu tidak bisa ada sebuah model yang dikatakan paling benar dibandingkan model-model yang lain untuk memahami realitas, termasuk memahami kosmos. Sebab selalu ada interaktivitas antara objek yang diamati dan si subjek pengamat. Nah, di bagian pendahuluan bukunya ini juga dia tengahkan apa yang kemudian mewarnai seluruh buku ini, yaitu yang sudah diulas oleh Pak Ryu tadi, M theory. Sebetulnya seluruh buku ini menurut hemat saya sudah membaca habis dan memahami dengan sungguh-sungguh supaya bisa meringkas. Tidak lain untuk membuktikan bahwa M theory itulah yang bisa menjadi sebuah teori kosmologis fisika yang bisa merangkum segala sesuatu di jagat raya dalam dunia fisika untuk dijelaskan. Khususnya kalau mau menjelaskan 4 gaya yang ada dalam kosmos. Gaya gravitasi, pertama diobservasi lalu diteorikan oleh Newton. Kemudian gaya elektromagnetik yang semula berdiri sendiri-sendiri, gaya elektrika dan magnetika, tapi sejak Maxwell itu digabung menjadi elektromagnetik. Nah, ini gaya yang kedua. Di dunia ini ada gaya elektromagnetik. Lalu ada gaya ketiga dan keempat, yaitu gaya nuklir lemah dan gaya nuklir kuat. Nah, para fisikawan bergumul sekian lama, dia katakan lebih dari 3000 tahun, jadi kembali ke abad 10 sebelum Masehi sampai sekarang, termasuk lahirnya pemikiran modern di abad-abad ketiga dan keempat sebelum Masehi. Itu semua ingin menjelaskan alam semesta ini dalam satu teori tunggal. Nah, M theory ini yang dilihat bisa memadukan fisika Newton yang klasik, lalu fisika yang dikembangkan oleh Einstein, kemudian juga di awal abad 20 muncul fisika kuantum, ya. Nah, M theory ini berusaha sebisa mungkin untuk menyerap semua teori-teori fisika yang sudah ada dalam satu jaringan besar. Nah, ini yang disebutnya oleh para ahli tadi disebut teori M. Nah, dia mengajukan 3 pertanyaan yang berusaha dijawab dalam seluruh bukunya ini, ya, tentang pertanyaan mengapa, bukan hanya bagaimana. Mengapa ada sesuatu ketimbang tidak ada apapun? Ya, mengapa kita ada? Lalu mengapa seperangkat hukum yang khusus yang berlaku dan bukan hukum yang lain? Ya, pertanyaan mengapa kita ada ini seperti mirip dengan pertanyaan filosofis dan agama, ya. Dalam filsafat Jawa religius ada ungkapan sangkan paraning dumadi, ya, di antaranya mengatakan siapa kita, apa tujuan kita. Nah, di sini bersentuhan dengan filsafat sebetulnya ketika Hawking mau menjawab pertanyaan kenapa kita ada, manusia ada. Ya, tapi dia tidak menjawabnya dengan filsafat karena dia bukan filsuf, tapi dengan fisika dan matematika, hitung-menghitung.
seperti yang Pak Rio tadi berulang-ulang menegaskan, mereka semua menjelaskan realitas yang jauh-jauh dan besar dan sehari-hari sampai realitas yang paling kecil di dunia subatomik atau dunia atomik, dunia atom dengan unsur-unsur yang lebih kecil di dalamnya. Itu semua dihitung ya dengan angka-angka matematis atau persamaan atau operasi matematis. Nah, dalam bab keduanya, The Rule of Law, Stephen Hawking dan Leonard Mlodinow mengikhtisarkan semua perkembangan pemikiran yang berkaitan dengan sains. Ya, sejak periode klasik kurang lebih 500 sebelum Masehi sampai masuk ke zaman modern. Orang-orang yang disebut di sini, Bapak Ibu bisa membacanya nanti di rumah. Nah, konsep modern yang kemudian diterima sampai sekarang itu baru lahir abad ke-17, meskipun pada abad ke berapa? Ke-4 dan ke-5 seorang yang namanya Thales ya, dari Miletus di kawasan Ionia itu sudah memikirkan ya sebuah konsep bahwa jagat raya ini diatur bukan oleh para dewa tapi oleh hukum-hukum alam yang dapat dipahami dan jelas.